Nah, ini pengaruhnya. Ya, penambahan krom kalau 0 itu laju korosinya sekian. Ya, milimeter per year. Ya, di sini. Dengan bertambahnya krom, laju korosinya akan semakin turun. Nah, ini sudah perhatikan, mulai ditambah 10% ini relatif konstan lajunya. Mengapa tadi terbentuk lapisan pasif? Sampai di sini ada pertanyaan, teman? Halo? Belum ada. Nah, ini tadi bukis ya, jadi tidak saya ulang. Jadi unsur-unsur lain yang memiliki karakter seperti krom, ini aluminium. Jadi dia mudah sekali beroksidasi dengan oksigen. Ya, aluminium itu gampang. Sudah katakan, oh dia tahan korosi aluminium, salah. Justru aluminium itu gampang bereaksi dengan oksigen. Tetapi setelah dia membentuk lapisan aluminium, oksida aluminium, maka oksida aluminium melindungi logam aluminium di bawahnya dari proses korosi. Ya, karena media korosifnya tidak bisa tembus oksida aluminium. Demikian juga dengan titanium. Ya, itu. Jadi dia harus terkorosi dulu, ya, bereaksi dulu permukaan logam yang masih telanjang tadi. Telanjang itu belum tertutup lapisan pasif ya. Sampai sejumlah setebal tertentu, maka laju korosinya akan turun. Ya, ini. Jadi kalau Fe, kalau sudah terbentuk lapisan pasif disebut daerah pasif. Ya, itu. Oke. Fe pun juga begitu. Dia memiliki oksida juga, oksida pasif juga. Ya. Jadi untuk mempertahankan lapisan oksida pasif tadi dibutuhkan atmosfer atau media yang oxidizing. Ya, itu. Oke. Nah, kalau mengurangi zat-zat tersebut akan merusak lapisan tersebut sehingga akan terkorosi lagi logamnya. Ya. Nah, bagaimana unsur-unsur yang ditambahkan dan bagaimana fungsinya? Ini. Ya, seringkali ditambahkan krom antara 12 sampai 30%. Tujuannya membentuk lapisan oksida. Ya, nikel untuk penstabil austenit. Kalau kita ingin membentuk fasa austenit, ya, molybdenum ditambahkan untuk mengurangi kecenderungan meningkatkan ketahanan terhadap korosi pitting, ya, korosi sumuran atau korosi celah, ya, crevice corrosion. Nikel dan sebagainya, ini bisa dibaca. Oke, teman. Jumlahnya harus sekian, tidak boleh banyak-banyak. Ini. Nah, tadi seperti di unsur paduan, kalau dia ditambahkan pada baja, ya pasti diagramnya berubah. Ya, krom itu memperkecil daerah austenit. Betul? Ini meningkatkan titik eutektoid. Ya, ini. Oke? Oke, teman ya. Jadi kalau 0 krom sekian, 12 krom ini minimal, ini dia tahan korosi. Kalau 18 krom, mengapa 18, Bu? Karena seringkali yang kita pakai itu kromnya 18%. Ya, stainless steel. Mengapa ini ditunjukkan di sini? Jadi masih ada austenit, Bu. Masih ada austenit di daerah sini. Nanti kalau dia ditambah nikel, nah austenitnya tambah lebar sampai ke bawah. Ini hanya krom saja. Ya, meskipun ada krom 18 tapi tambah nikel, lah ininya turun lagi. Nanti kita lihat. Ya, ini. Ya, seperti ini. Ya, fase theta ini sangat keras dan brittle. Ya, ini antara krom Fe dengan krom saja. Oke, ada loopnya di situ. Nah, ini untuk FECRC diagram. Ini hanya satu bidang ya. Jangan saudara asumsikan ini diambil dari satu komposisi tertentu.
Ya, karena ini ada 3 diagram, saudara bayangkan piramid itu ya, piramid dengan prisma ya, prisma dengan dasarnya adalah segitiga, di mana segitiga itu adalah unsurnya, ya, ada Fe, ada krom dan ada C. Ya, satu garis Fe dengan Cr, garis yang lain Cr dengan C, garis yang lain Fe dengan C. Ini adalah pada temperatur tertentu. Ya, ini bentuknya seperti ini. Nah, kalau ditambahkan 4% nikel menjadi seperti ini. Ditambahkan 8% nikel menjadi seperti ini. Ya, fasanya menjadi austenite dan carbide. Tentunya temperatur kamar ya ini ya. Oh, bukan. Ini bukan di temperaturnya, ini di yang tegaknya. Ya, ini yang diagram yang tegak 8% nikel. Oke. Nah, klasifikasi besi stainless steel berdasarkan struktur mikronya. Fasanya ya. Ferritic tentunya fasanya mayoritas ferrit, martensitic. Temperatur kamar mayoritas martensitic, austenitic demikian juga. Kalau duplex itu fasanya austenite dan ferrit, ya, duplex. Kemudian ada precipitation hardened stainless steel, ya, tadi dikeraskan dengan presipitasi karena stainless steel tidak bisa dikeraskan dengan cara quenching, dengan dengan cara heat treatment quenching ya, bisanya dengan memunculkan presipitasi, ya, ini. Kemudian ingat ada merging steel, ingat ya. Kemudian ada super ferritic dan super austenitic stainless steel. Ya ini. Ini tipenya yang seperti yang tadi dituliskan. Ini komposisi kimia, unsur-unsur utamanya yang ditambahkan atau unsur penyusunnya, ya, mayoritas. Kodenya kalau dari ISI seperti ini. Ya, austenitic itu 304 itu banyak digunakan ya. Mengapa? Ini 18% biasanya. Ya, kalau ferritic martensitic 4 cross-cross. 4 cross-cross. Oke. Nah, ini tipe dari stainless steel. Ya. Nih. Kekuatan tariknya sudah perhatikan martensitic ini paling keras, tetapi keuletannya rendah. Ya. Sedangkan austenitic paling ulet, dia paling tangguh. Ya, meskipun kekuatannya di bawahnya martensitic jelas secara umum, ya, ini. Secara maksimal di bawah martensitic. Oke, teman. Nah, ini kekuatan tariknya dituangkannya seperti ini. Nah, yang precipitation hardening steel dia memiliki kekuatan paling tinggi. Ya. Oke, teman. Sudah tahu ya, ini gambar teknik simbolnya. Artinya ini panjang sebetulnya karena ini dalam 0,5 kemudian langsung ke 10, artinya dipotong, ini relatif lurus, garis lurus saja. Ya, garis lurus miring tentunya ya. Lurus dari sini sampai sini lurus, tidak ada perubahan apa-apa. Oke, teman? Nah, kerusakan yang terjadi pada stainless steel meskipun dia tahan karat, ya masih juga bisa terjadi kerusakan. Nah, kerusakan itu juga korosi, tapi kalau dia disebut tahan korosi itu korosi general corrosion, ya, korosi merata. Kalau dia menginginkan ketahanan tertentu terhadap tipe-tipe korosi lokal, ya harus ditambah unsur tertentu. Contohnya, setelah dibuat begitu digunakan di lingkungan tertentu, loh kok malah cenderung terjadi pitting corrosion. Tahan terhadap general corrosion atau korosi merata, tapi dia malah sensitif terhadap korosi sunguran. Nah, terhadap korosi celah, terhadap korosi batas butir atau internal corrosion. Nanti munculnya bentuknya itu weld decay, karena hasil proses seringkali muncul pada hasil proses pengelasan.
ya, atau akibat tegangan, ya, tegangan sisa, stress corrosion cracking. Jadi perhatikan di sini tidak selalu bahwa stainless steel itu selalu lebih baik dari baja karbon. Untuk serangan-serangan lokal loh ya, itu. Apalagi kalau serangan ini pitting corrosion. Nah, ini malah bisa berbahaya sekali. Tidak tampak karena dia kecil, tapi dia nembus sampai ke bawah, bahkan sampai tembus ketebalan. Sehingga bisa katastrofik. Ya, itu. Yang paling bahaya, stainless steel itu dia tidak tahan di media yang mengandung klor, ion klor. Ya, jadi sangat-sangat sensitif dia. Nah, ini karena lapisan pasif itu akan diserang oleh ion klor, maka terjadi korosi lokal. Ya, korosi lokalnya tadi pitting corrosion, kemudian ada korosi sumuran ya, crevice corrosion, crevice itu korosi celah. Ya, nih, jadi hati-hati pemakaian yang mengandung di media yang mengandung ion klor, temperatur yang tinggi, dan pH yang rendah, yaitu di media asam. Ya, jadi bukan sembarang harus dipilih di media asam mana, apakah dia pekat atau tidak, ya, stainless steelnya stainless steel yang mana, kan gitu. Nah, kecenderungan terhadap dia diserang ini akan ditekan dengan meningkatkan krom, molybdenum, dan nitrogen. Ya, nih. Ini pitting corrosion. Kerusakannya itu seperti ini, pitting corrosion. Ya, ini lapisan. Jadi kalau awalnya adalah seperti ini, awal permukaannya ya, ketebalannya, kemudian turun lagi karena kena korosi general, kemudian ini pitting corrosion-nya. Jadi kalau dia kena korosi merata itu hanya berkurang sekian merata di permukaannya, ya, tapi bukan mulus begini ya, namanya korosi pasti gelonjal-gelonjal ya. Itu kalau dia kena pitting itu sampai kedalaman tertentu ini. Namanya pitting sumur itu pasti kedalamannya lebih besar dari penampangnya. Ya, nih. Ini bahaya sekali ini. Ya, nih. Ini contohnya ini pitting corrosion. Ya, ini sumuran yang dalam sekali. Ya. Oke. Nah, pitting ini bisa terjadi di korosi celah atau sebaliknya, kumpulan-kumpulan dari pitting bisa menjadi korosi celah. Ya, seringkali terjadi di mana? Di baut. Ya, yang benda-benda yang disambung dengan menggunakan baut. Mengapa? Karena kalau di crevice corrosion, di kerusakan di stainless steel itu ya, korosi celah itu harus ada media korosif yang stagnan. Ya, di media korosif yang stagnan. Contohnya apa? Di benda-benda untuk yang sebagai penampung, ya media korosif, tetapi ada sambungan bautnya. Nah, sambungan baut kan tidak mungkin tidak ada ruangnya, toh? Sudah tahu ya, pasti ada itu. Ada gerak relatif, kok ada gerakan pasti ada gerak relatif. Di situ semakin besar kemungkinan untuk terjadi stagnasi pada alurnya. Ya, ini. Kemudian ada kotoran maupun kerak-kerak ya, atau ya kotoran yang menempel. Itu akan memunculkan korosi celah pada stainless steel. Ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi apa? Lingkungan, metalurgikan berarti bendanya sendiri, geometrisnya, ya jangan sampai ada gap yang menyebabkan stagnasi media korosif pada permukaan stainless steel. Kalau itu ya pasti terjadi dia. Ya. Atau dia untuk tempat suatu media, untuk dia sebagai tempat untuk logam cair, bukan logam cair, benda cair tapi bendanya mengandung oksigen terlarut atau hidrogen. Nah, sedangkan kita tahu kalau dia kontak dengan media korosif yang mengandung oksigen, maka dia akan cepat untuk bereaksi. Ya, itu.
Ya, ini media korosif ini. Ya. Contohnya crevice corrosion. Nah, ini kan shock ya. Ini apa ini namanya itu? Kalau di logam di sambungan itu kan mesti ada dudukannya ya. Ini kan dari plat biasanya. Bisa dari plastik, bisa dari logam. Nah, ini di bawahnya ini sering terjadi stagnasi. Ya, ini stagnasi ini. Begitu dibuka terjadi ini nanti. Betul, teman? Ini sudah korosi, kerusakan korosi. Ini yang disebut korosi intergranular ya. Tadi kita sudah bicara pitting, kita bicara korosi celah ya. Kemudian yang terakhir ini korosi batas butir. Seringkali ini terjadi jika dia berada pada logam ini terjadi pada temperatur antara 400 sampai 850 ya. Seringkali terjadi pada baja tahan karat austenitik 304. Nah, kalau dia dipanaskan pada temperatur itu relatif cukup lama, ya, seringkali terjadinya kalau dia dilas dengan laju pendinginan dari pengelasannya itu ya, itu cukup rendah, maka di base metalnya atau di HAZ-nya itu akan terjadi presipitasi karbida krom. Ya, ini. Nah, dia terjadinya di batas butir, sedangkan di sekelilingnya kekurangan akan krom karena digunakan untuk membentuk karbida krom di daerah yang titik-titik hitam ini. Sehingga daerah yang diarsir itu kekurangan krom. Padahal krom dibutuhkan untuk membentuk oksida, lapisan oksida. Ya, maka daerah yang kekurangan krom yang disebut depleted zone ini akan mudah terserang korosi. Sedangkan daerah yang lain karena kromnya relatif cukup 18%, ya, masih bisa membentuk, sedangkan yang ini tidak dia terkorosi. Nah, karena daerah yang terkorosi di daerah sekitar yang hitam-hitam ini, dan ini sekitar batas butir, maka disebutnya korosi batas butir. Begitu ya teman ya, ini penjelasannya lebih detail. Oke? Tuh, nah ini kalau kita lihat lebih di mikroskop seperti ini. Nah ini terbentuknya Cr2, 3, C6 karbida krom ini di batas butir. Akibatnya di sekelilingnya ini terkorosi. Ya, terkorosi. Nah, kalau dia kena beban, ya karena dia terkorosi kita tahu daerah korosi itu sudah bukan logam lagi, tidak memiliki kekuatan seperti logam. Ya, maka gampang terjadi kalau dia kena beban, mudah sekali terjadi awal crack di sini. Oke, teman? Menjadi ketas logamnya. Begitu ya. Nah, ini yang Buki sampaikan tadi itu. Jadi pada saat dia dilas, ini logam lasnya, ini kan mencair yang di tengah ini. Ya. Jadi ini mencair yang di tengah, yang ini logam induk. Nah, logam induknya itu base metalnya ini mengapa disebut HAZ? Karena dia mengalami, kan ini mencair, panasnya kan dilemparkan ke kanan kiri ya, ke bawah. Nah, logam induknya ini mengalami pemanasan sampai akhirnya struktur mikronya bisa berubah karena tinggi sekali temperatur puncaknya, pemanasan, pendinginan. Dia mengalami siklus termal di sini, ya. Bahkan pada daerah tertentu bisa sampai mengalami temperatur antara tadi 400 sampai 500 sampai 800 derajat Celcius. Ya, kalau relatif cukup lama, maka di situ akan terbentuk presipitasi karbida di daerah HAZ ini. Nah, ya itu di daerah ini yang diberi kayak batu-batu itu. Ya. Nah, ini nanti kalau dia kontak dengan media korosif, dia akan terkorosi permukaannya. Ya, disebut weld decay zone. Yaitu. Oke, teman. Sedangkan HAZ, heat affected zone-nya, tepat di sebelahnya yang mencair sampai yang struktur mikronya tidak berubah. Ya, yang diarsir ini kena panas juga, tapi struktur mikronya tidak berubah. Sehingga tidak disebut HAZ. Ya, jadi HAZ itu heat affected zone.
Di sini dikatakan partially melted zone. Jadi begitu mencair langsung jet, langsung membeku. Mengapa disebut partially? Ya. Jadi kalau satu butir sebagian mencair, sebagian belum. Mengapa disebut partially? Oke, teman? Nah, unmixed zone dia mencair tapi tidak bergabung dengan filler. Ya, ini. Jadi unmixed zone. Kalau wet nugget ini yang cair kemudian membeku dengan cepat. Sehingga disebut composite region, ya. Karena dia campuran antara filler dengan logam induknya. Oke, teman? Voilà. Nah, cara untuk mencegah intergranular corrosion dengan meningkatkan krom atau menambahkan unsur penstabil ya, stabilized alloy, ya, yaitu bertambah dengan titanium, niobium atau tantalum. Mengapa? Dia afinitasnya terhadap karbon lebih besar dibanding dengan krom terhadap karbon. Jadi sebelum terbentuk karbida krom, terbentuk karbida ini dulu. Ya, karbonnya bereaksi dengan titanium, niobium, dan tantalum. Nah, karena dia bereaksi dengan karbon, kromnya meningkatkan karbon, tapi kalau meningkatkan krom, tapi kalau karbonnya cukup banyak, ya dia tetap bereaksi. Kalau begitu, karbonnya diturunkan, ditekan. Mengapa? Nanti ada simbol 304L. Ya, ini sering terjadi di 304. Ya, stainless steel, austenitic stainless steel. Kalau ada L-nya, berarti karbonnya rendah. Dari 0,008 menjadi 0,03% karbon. Ya, itu. Atau pendinginan yang cepat. Jadi kalau terbentuk karbida dipanaskan sampai temperatur tinggi tanpa cair, didinginkan dengan cepat selama melewati daerah sensitif tadi antara 500 sampai 800 derajat Celcius. Itu harus cepat. Setelah itu ya pendinginan biasa supaya tidak terbentuk karbida lagi. Nah, ini fast rapid cooling after heat treatment. Oke, teman? Alor. Selanjutnya. Nah, kerusakan pada stainless steel ini apa ini? Stress corrosion cracking. Ya, meskipun dia dibiarkan aja, dia misalnya disimpan ditumpuk-tumpuk, dia retak sendiri karena stress corrosion cracking, dia berada di media tertentu. Ya, kena tegangan sisa. Ini ya, terutama medianya mengandung ion hidroksil dan ion klor. Ya, nih. Nah, ini adalah spesifikasi dari ferritic stainless steel, karbonnya antara 12 sampai 30%, struktur kristalnya BCC, ya, cukup tahan terhadap korosi, ya, dia bisa ditahan panas, ya, kemudian kandungan karbonnya cukup rendah, kandungan nikelnya cukup rendah, ya, artinya ketahanan korosinya sama dengan austenitic stainless steel dengan kandungan karbon rendah. Ya, karena kalau karbon nikelnya rendah, kalau nikelnya tinggi harganya cukup tinggi, ya. Tuh. Tapi keuletannya tidak terlalu bagus. Ya, itu. Ditingkatkan dengan menurunkan kandungan karbon serta nitrogen. Oke. Sulit untuk ya tidak bagus untuk dilas ferritic stainless steel. Ya, tetapi kecenderungan untuk stress corrosion cracking-nya rendah. Oke, teman. Ya, nih. Jadi diagramnya dia di sini. Dia tidak bisa dikeraskan dengan cara heat treatment membentuk martensit. Mengapa? Nah, dia stabil sampai temperatur kamar, ferritnya. Sampai temperatur tinggi, ya tidak terbentuk austenit. Nah, ini pakai loop ini. Loop ini bisa terjadi, bisa tidak. Ya, karena ini tandanya titik-titik ini.
Sedangkan loop ini kalau ini apa ini? Ini persen atom ya diagramnya ini, sedangkan ini persen berat krom. Kromnya cukup tinggi, jadi kalau dipanaskan ya tidak terbentuk austenit karena kromnya cukup tinggi. Ya, oke teman? Sebentar ya, sebentar sekali teman. Aduh ya Allah. Ya. Oh ya Bu. Teman ya. Ada tamu. Dia itu ya. Ini perhatikan. Jadi ferritic stainless steel tidak bisa dikeraskan dengan cara membentuk martensit. Oke. Tapi dengan cold working bisa. Ya. Kemudian terjadi kegetasan. Ya. Pada saat ditemper pada temperatur sekian. Ya. Tuh. Mengapa? Ini coba dibaca. Ini detailnya ini. Kemudian ferritic stainless steel. Ada grup 1, grup 2, kandungan kromnya berbeda. Ya, nih. Perhatikan ini. Ya, terbentuk presipitasi yang lembut di dalam butir maupun di batas butir, ya. At intergranular or matrix. Matrix itu ya di dalam butirnya atau di batas butir. Nah, kalau yang karbonnya lebih banyak, ya, presipitasinya menjadi lebih besar. Ya, nih. Nah, ini adalah perkembangan dari pertumbuhan atau pengembangan dari baja tahan karat. Ya. Tadi kita lihat kalau baja tahan ferritik dan martensitik itu angka depannya 4 cross ya. 410, 430 ya, ini pengembangannya itu. Nah, kalau dia ferrit sampai temperatur kamar dia ferrit. Kalau dia martensitik dia harus harus ada austenitnya pada saat di temperatur tinggi. Ya, nanti kalau dia di quench dia membentuk martensit. Jadi ini pengembangannya. Ya, ini pengembangannya dan kodifikasinya. Ya, ini 430, 430 SE ya. Itu. Oke, teman? Alor. Tetap ferritik plus aplikasinya. Ya, untuk otomotif, untuk tahan oksidasi, semuanya tahan oksidasi pasti ya, tapi di temperatur dan media tertentu. Ya, untuk krom rendah, krom sedang, dan krom tinggi. Ini
405, 409 itu kromnya rendah. Ya. Kemudian 430, 34 dan depannya ya setelah 43 itu medium. Kalau yang angka kedua ada 4-nya, 44 itu kandungan krom yang tinggi. Oke, teman? Ini untuk combustion chamber yang kandungan kromnya tinggi. Ya, stainless steel. Oke. Nah, magnetic stainless steel nikel ditambahkan dengan 3 alasan. Memperbaiki ketahanan korosi, ya. Kemudian meningkatkan ketangguhan dan meningkatkan hardenability. Ya, nih. Ini untuk magnetic stainless steel. Alor heat treatment-nya seperti ini. Jadi temperatur tinggi masih terbentuk austenite, kemudian di quench ya untuk terbentuk martensit, didinginkan, setelah itu baru didinginkan di udara. Oke. Habis itu, setelah itu biasanya setelah di quench selalu ditemper ya untuk memperbaiki ketangguhan dan keuletannya. Ya. Efeknya, akibatnya bagaimana? Kekerasan tinggi, good cutting edge, jadi dia di sisi-sisinya tidak mudah berubah karena kekerasannya tinggi, ya, dimensinya stabil, dia tidak mudah aus, ya stabil ini cutting edge-nya. Ya, jadi di lingir-lingirnya, edge itu di lingir-lingirnya ya, suruh tahu lingir ya, di apa ya, rusuk bukan rusuk, rusuknya ya, itu tahanan aus. Hanya perhatikan disadvantage porous corrosion resistant compared to other. Jadi dilihat dari ketahanan korosinya ini paling rendah dibanding ferritic maupun austenitic atau tipe yang lain. Nah, ini perkembangannya. Perhatikan. Ya. 4 angka keduanya 2. Kalau ferritic tadi angka keduanya 3 dan 4 ya, 43, 42 atau 40, kalau 40 itu low carbon, 43 itu karbonnya medium, kalau 44 karbonnya tinggi. Kalau ini, nah ini perhatikan di sini, ya karena berjajaran antara ferritic dan martensit. Ya, 42 muncul 420, ya tipikalnya di sini 420, 420. Ini di sini ada 431. Ya, martensitiknya. Oke. Wala, ini struktur mikronya kalau dia dietsa dengan Vilea region atau dengan superpicral. Superpicral apa? Coba suruh cari nanti, ya. Itu. Nah, ini perhatikan, ini martensitik ini sebelah kiri, ya. Struktur mikronya. Nah, ini komposisi ini kekuatan ya, sifat-sifat mekanik dan temperatur kalau dia dihidratmen harus bagaimana tipenya untuk martensitik. Lengkap sekali di sini ya. Oke teman. Nah, sekarang austenitik. Namanya austenitik sampai temperatur kamar dia fasanya austenit. Jadi kalau ditambah dengan nikel sampai berapa persen sehingga dia totally austenitik. Ya tidak berubah menjadi ferrit delta di sini. Nah, minimal 8%. Kalau kurang dari itu masih bisa terbentuk ferrit. Makanya nanti ada stainless steel duplex itu nikelnya tidak sampai 8%. Ya, masih mungkin terbentuk ferrit. Ya, jadi kalau nikel minimal 8%, maka sampai temperatur kamar berapapun ya dipanaskan didinginkan akan terbentuk austenit. Oke, teman? Oke ya. Wala, tipe yang sering digunakan, tadi Buki sampaikan, adalah 304. Austenitic stainless steel. Seringkali disebut 18-8. Ya, stainless steel 18-8. Mengapa? 18% krom, 8% nikel. Nah, dia kalau dilas cenderung terjadi intergranular corrosion, presipitasi karbida. Ya, korosi itu terjadi kalau dia sudah digunakan di media korosif. Nah, pada saat dilas terjadi presipitasi karbida. Nah, salah satu caranya tadi ditekan karbonnya.
Ya, sehingga muncul 304L. Oke, teman? Tahanan korosinya austenitic ini paling bagus di antara tipe yang lain. Ya, ini. Better corrosion resistance than ferritic stainless steel. Oke, teman? Perhatikan ya, dia tidak bisa dikeraskan dengan cara heat treatment seperti ferritic. Ya, caranya bagaimana? Dengan cara cold roll dengan deformasi plastis ya, untuk menguatkan, untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasannya. Nah, ini pengembangan dari austenitic stainless steel serta tipe-tipenya. Ya, ini 316 itu distabilkan, 316N ditambah nitrogen, 316L itu sudah ditambah unsur penstabil tadi ya, tantalum dan sebagainya. Kemudian karbonnya ditekan L. Kalau ada L itu karbonnya ditekan. Ya, ini dasarnya 304. 18,8. Seringkali orang menyebut 18,8 atau 18,9. Artinya 18 krom, persen berat, 9% nikel. Oke, teman? Gitu nggih? Nah, ini selanjutnya seperti di sini, ini ada di kalister kalau sudah lihat. Bukan, Avner. Ya, ini diambil dari Avner yang sebelah kanan ini. Voilà, ini struktur mikronya. Ya, ini lebih detailnya, kandungan unsur-unsur yang ditambahkan, persentasenya berapa, ya, kemudian aplikasinya untuk apa. Oke. Duplex stainless steel. Ya, ini nikelnya sedikit kan? Dari diagram tadi kan kita lihat nikelnya lebih sedikit. Ya, maka akan terbentuk alfa dan gamma. Hampir 50%, 50%. Sehingga karakteristiknya juga gabungan dari keduanya. Ya. Lebih tahan stress corrosion cracking dibanding dengan austenitic stainless steel. Ya. Lebih tahan erosi. Oke. Ketangguhannya ya antara ferritic dan austenitic. Oke. Kandungan karbonnya harus cukup rendah. Ya, 0,03. Sama seperti 304L. Ya. Ketahanan korosinya lebih bagus. Korosi apa? Pitting dibanding dengan austenitic. Ya. Tetapi dia lebih cenderung sensitif terhadap SCC dibanding dengan austenitic stainless steel. Ya, tetapi kalau jumlah ferrit lebih banyak kan double toh, duplex toh, maka ketahanan terhadap SCC akan meningkat. Ya, nih. Ini adalah paduannya, tipikalnya, ya. Ini nama oleh suatu badan tertentu, ya tidak perlu dihafal ini, ya. Berbagai macam produser ini ya. Kemudian duplex, paduannya sama dengan yang tadi, ya, ketahanannya bagaimana supaya sudah mengenal bukan hanya ISI saja, ya, tapi meskipun stainless steel dia menggunakan kodifikasi yang berbeda, ya, nih. Jadi duplex seperti ini di daerah yang merah ini, duplex ini, ya, nikelnya antara ini 3-9%. Ya, kromnya antara 19, 18, 20 sampai antara 20 sampai 26%. Ya, itu. Oke, teman. Nah, ini salah satu dari standar ya, struktur mikronya seperti ini hasil proses code working. Ya, sekedar menunjukkan. Nah, ini clean duplex. Ya, ini duplex, yang ini yang dengan sigma. Oke, teman. Nah, PHSS ya. PH itu apa? Precipitation hardened stainless steel. Jadi, stainless steel yang bisa dikeraskan dengan cara membentuk presipitasi. Ya, ini.
Strukturnya apa? Martensitic, semi-austenitic, ya, dan sebagainya. Dibaca nanti lebih detail. Dia mudah untuk difabrikasi, kekuatan tinggi, ductility-nya cukup bagus, ketahanan korosinya excellent, ya. Penguatannya dilakukan dengan cara heat treatment untuk memunculkan presipitasi. Ya, nih. Contohnya ini, contoh itu biasanya yang paling sering digunakan yaitu 17,4 pH. 17% krom dan 4% nikel. Ya, caranya bagaimana ini? Solution treatment itu dipanaskan supaya unsur-unsurnya larut semua, kemudian didinginkan di udara sampai RT itu room temperature. Ya, maka meskipun pendinginan udara sudah terbentuk martensit. Setelah itu di-aging selama 4 jam pada temperatur 480 derajat Celcius. Maka akan terbentuk martensit temper. Karena pada saat didinginkan udara ini sudah terbentuk martensit. Di-aging terbentuk martensit temper dan presipitasi. Ya, yang akan meningkatkan kekuatannya. Kekuatannya bisa mencapai 1240 megapascal. Ya, keuletannya cukup. Oke. Voilà. Aging, tempering. Ya, bisa dilakukan aging dan tempering untuk selalu ya, tempering itu untuk memperoleh keuletannya supaya ketangguhannya cukup. Ya, aging itu untuk proses presipitasi tadi. Ya, teman. Nih bentuk PPT, PPT ini precipitate ya, bentuk precipitate. Di sini membentuk presipitasi. Ya, presipitasi apa? Aluminium. Presipitasi ini, ya. Voilà. Sifat mekaniknya seperti ini. Ya. Jadi ini corporation, Armco, ya, dan sebagainya yang berbeda, dia memberikan kodifikasi yang berbeda. Oke, teman. 17.7, ingat apa itu 17.7 itu? Sama dengan komposisinya sama dengan 301 stainless steel. Ya, 301 itu punya siapa? Austenitic ya? Tuh. Oke. Bisa dibaca sendiri selanjutnya. Nah, semi-austenite precipitation hardened stainless steel. Martensit dapat terbentuk dengan cara refrigerating cycle, sub-zero quench. Dengan cara cold deformation, ya, carbida precipitate thermal cycle akan meningkat, ya, terbentuk pada temperatur di atas temperatur kamar. Ya. Oke, teman. Alor. Ini bisa dibaca sendiri. Ya, lebih detail ini. Intinya itu, aging ini adalah pengembangannya. Ya. Pengembangannya bagaimana ini ya. Ini akan Bugis bagikan ke kalian. Ya, dibaca. Ini struktur mikronya. Ya. Ini secara makro tidak bisa kalau austenitic precipitation harden tidak mungkin dibentuk martensit. Keuletannya paling bagus tetapi kekuatan paling rendah. Kandungan kalau semakin banyak kandungan Ni, Ms dan Mf sampai turun ke temperatur kamar, di bawah temperatur kamar sehingga tidak bisa dibentuk martensit. Ya. Itu. Komposisi kimianya sama dengan 3 cross-cross stainless grade. Ya, sama dengan austenite. Ya. Nah, proses aging, treatment aging meningkatkan yield strength sampai 690 megapascal. Oke, teman. Ini sifat mekaniknya dari kelima tipe stainless steel. Ya, sudah ditunjukkan. Any question, dear friend? Sebelum Bugis lari menutupnya. Halo.
Halo? Any question? Kita kira wis do turu kabeh iki. Ya, Rek ya? Ya, sudah pada tidur semua ya? Iya sih, Ibu ngomong sendiri lah, aku kan ngajar. Oke, teman, sudah ya? Itu sudah bukis review, stainless steel, ya, low steel kodifikasi semuanya sudah saya berikan, ya. Yang awal dulu itu secara makro, saya minta baca sendiri, tapi sekarang saya review, sudah sampai ke proses pembuatan baja. Nanti tolong dipelajari itu, yang utama dari atas sampai pembuatan pig iron. Ya, teman ya? Oke? Saya share sekarang apa ya? Oke, saya share sekarang saja. Gimana caranya? Oh iya, ada. Buki share ya. Apa itu? Sudah toh, Nak? Oh, sudah semua ya? Iya toh, stainless steel kan sudah saya berikan toh, Rek? Nah iya, sudah toh. Berarti sudah semua ini. Tinggal apa? Cast iron, stainless steel juga sudah. Steel iron making sudah. Iya toh? Nah, non-ferrous alloy ini, ya, non-ferrous alloy saya bagikan, dibaca, tapi bukan untuk materi kuis 3, tapi untuk dibaca. Oke, teman? Itu saya bagikan non-ferrous alloy PPT. Oke, teman? Oh, sedang loading. Dah, sudah?